was stressed out. Assalamualaikum, hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Elma Triana. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Elma Triana sebagai pemateri yang pertama dan teman saya yaitu Aulia Ramatambusai sebagai pemateri yang kedua serta teman saya yang ketiga yaitu Rahma Desvitasari sebagai pemateri yang ketiga. Nah, kami akan membahas tentang media pembelajaran berbasis komputer. Jadi teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas beberapa hal penting mengenai media pembelajaran berbasis komputer. Hal-hal penting tersebut meliputi apa pengertian dari media pembelajaran berbasis komputer, model media pembelajaran berbasis komputer, pengembangan model media pembelajaran berbasis komputer, penerapan media pembelajaran berbasis komputer di masa pandemi saat ini, perencanaan media pembelajaran berbasis komputer, serta kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran berbasis komputer. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan model dari media pembelajaran berbasis komputer. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Media pembelajaran berbasis komputer merupakan pengelolaan pembelajaran yang memanfaatkan perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak dari komputer. Media pembelajaran berbasis komputer dapat berupa internet, software pembelajaran, email, CD-ROM sumber informasi, jaringan, pengolah data, video conference, digital scanner, desktop publishing, pengolah kata, digital kamera, serta sumber informasi online lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu model atau jenis media pembelajaran berbasis komputer. Media pembelajaran berbasis komputer terbagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, PowerPoint. Nah, media pembelajaran berbasis komputer jenis ini sudah sangat sering kita gunakan, apalagi untuk membantu kita dalam persentase materi pembelajaran, di mana pada media pembelajaran ini kita akan meletakkan atau menuliskan judul-judul besar dari materi yang akan kita sampaikan, sehingga akan membantu kita untuk menyampaikan materi secara efektif. Yang kedua, ada CD atau multimedia pembelajaran interaktif, di mana media ini selain bersifat interaktif juga bersifat multimedia, yang di dalamnya terdapat beberapa unsur-unsur lengkap media yang meliputi audio, animasi, video, teks, dan grafis. Yang ketiga, ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini terdiri dari rekaman hasil pembelajaran, film, video yang dibuat sendiri, atau download dari berbagai situs share video. Contohnya, video pembelajaran itu seperti yang kami buat sekarang ini. Oke teman-teman, selesai sudah penjelasan dari Elma, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Elma, yaitu Aulia Ramatambusai sebagai pemateri kedua. Halo, saya Aulia Ramatambusai. Saya akan menyambung materi dari rekan saya yaitu Elma Triana. Di sini kita akan membahas yang pertama, pengembangan model pembelajaran komputer, dan juga yang kedua, penerapan model pembelajaran berbasis komputer di saat pandemi seperti saat ini, yaitu secara online ataupun daring. Nah, yang pertama yaitu adalah pengembangan model pembelajaran komputer. Ada beberapa manfaatnya, ada 5 manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam belajar. Kemudian yang kedua, membantu anak didik untuk menciptakan suasana baru, lebih kreatif dan juga inovatif. Yang ketiga, membantu peserta didik atau anak didik untuk mengekspresikan gagasan. Kemudian yang keempat, mendorong guru ataupun pendidik agar lebih kreatif dalam merancang proses pembelajaran yang lebih menarik. Dan yang kelima adalah meningkatkan kemampuan belajar, meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan kualitas belajar. Nah, dalam strategi pengembangan model pembelajaran komputer ada 4 caranya. Yang pertama, seleksi buku. Memilih dan memilah buku yang sesuai dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah strukturisasi, yaitu menyusun secara proposisi utama,
mikro, makro, sampai ke langkah bentuk online-nya. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan ataupun memilih materi yang sesuai dengan proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah reduksi, yaitu lebih menyederhanakan kembali bahasa, visualisasi dalam proses pembelajaran agar lebih dipahami dan lebih mudah dimengerti oleh peserta didik. Penerapan model pembelajaran berbasis komputer di masa pandemi, yaitu secara online maupun daring. Benar sekali, di masa seperti saat ini kita ketahui bahwa dunia sedang dilanda wabah virus COVID-19 atau coronavirus yang meresahkan ataupun mengganggu seluruh aktivitas bumi seperti sosial, ekonomi, politik, kesehatan, dan tak luput bidang pendidikan. Nah, para pendidik serta didik dituntut untuk belajar di rumah saja tanpa bertemu secara langsung di sekolah maupun di perguruan tinggi, namun belajar secara online. Banyak sekali beberapa media online yang digunakan untuk melakukan pembelajaran ini. Nah, antara lainnya seperti WA Group, kemudian Google Classroom, lalu ada Zoom Meeting, dan juga ada e-learning. Dalam hal ini, e-learning adalah salah satu platform yang dimiliki masing-masing sekolah maupun perguruan tinggi. Masing-masing sekolah maupun perguruan tinggi memiliki websitenya masing-masing untuk mengakses e-learning. Dan e-learning ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu efektivitas waktu dan tempat. Tanpa harus bertemu secara langsung di perguruan tinggi maupun di sekolah, seorang pendidik dan juga peserta didik dapat melakukan ataupun melangsungkan pembelajaran secara online. Kemudian waktunya juga sesuai dengan jadwal di sekolah maupun di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, efektivitas biaya. Tanpa harus mengeprint maupun mengfotokopi, hanya menggunakan kuota belajar. Bahkan, kuota belajar juga sudah ada salah satu programnya dari pemerintahan, yaitu kuota belajar gratis untuk para mahasiswa dan juga siswa, membantu peserta didik untuk melangsungkan pembelajaran secara online. Kemudian yang ketiga, di dalam e-learning ini, baik materi yang belum dimengerti oleh peserta didik dapat diulang kembali di kemudian hari. Jadi tidak stuck pada hari itu saja, tidak mengerti kemudian kehilangan materi, tapi tidak, dapat diulang-ulang kembali baik hari esok maupun 2 minggu kemudian maupun kapanpun karena masih bisa diakses seperti itu. Baiklah, itu saja akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rama Despitasari. Halo teman, perkenalkan nama saya Rama Despitasari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kita yaitu Aulia Rahmat Tambusai. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada 2. Pertama, perencanaan media pembelajaran komputer, dan yang kedua, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran komputer. Baik, masuk kita ke pembahasan pertama yaitu perencanaan media pembelajaran komputer. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam merencanakan pembelajaran komputer berbasis komputer ini terdiri atas 1. Perencanaan awal, kedua, menyiapkan materi untuk software pembelajaran berbasis komputer, dan yang ketiga yang terakhir yaitu mendesain software pembelajaran berbasis komputer. 1. Perencanaan awal. Di dalam kegiatan ini ada beberapa yang harus dilakukan. Pertama itu meliputi pengidentifikasian tujuan pembelajaran, kebutuhan belajar atau mengidentifikasi masalah-masalah dalam pembelajaran, kemudian melakukan analisis karakteristik peserta didik. Yang kedua tadi yaitu menyiapkan materi untuk software pembelajaran berbasis komputer. Pada langkah ini perlu dipikirkan oleh pengembang, yaitu bagaimana menyusun materi untuk software pembelajaran berbasis komputer. Ada 2 petunjuk yang dapat dipertimbangkan dalam menyusun materi software pembelajaran berbasis komputer, yaitu 1. Memilih materi yang sesuai untuk software pembelajaran berbasis komputer. Kedua, menentukan lingkup pembelajaran. Baik, masuk ke tahap yang ketiga yaitu mendesain software pembelajaran berbasis komputer. Setelah langkah awal telah dilakukan, selanjutnya memulai kegiatan mendesain software pembelajaran berbasis komputer. Berikut ini dipaparkan hal-hal yang perlu dilakukan dalam mendesain software pembelajaran berbasis komputer. 1. Menentukan desain software pembelajaran berbasis komputer. 2. Menyusun materi software pembelajaran berbasis komputer. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu menyusun dokumentasi atau petunjuk belajar. Masuk kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Kelebihannya,
1. Komputer dapat mengakomodasi peserta didik yang lamban dalam menerima pembelajaran. Kedua, komputer dapat merangsang peserta didik untuk mengerjakan latihan-latihan. Ketiga, komputer dapat berinteraksi dengan peserta didik secara perorangan, misalnya dengan bertanya dan menilai jawaban. Keempat, kemampuan merekam aktivitas peserta didik selama menggunakan suatu program pembelajaran. Yang terakhir, yang kelima, dapat berhubungan dan mengendalikan peralatan lain seperti compact disc, video tape, dan lain-lain dengan program pengendali dari komputer tersebut. Adapun kelemahan atau kekurangannya yaitu 1. Meskipun harga perangkat keras komputer cenderung semakin menurun atau murah, tetapi pengembangan perangkat lunaknya masih relatif mahal. Kedua, untuk menggunakan komputer diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang komputer. Ketiga, keragaman model komputer sering menyebabkan program yang tersedia untuk satu model tidak cocok dengan model lainnya. Keempat, program yang tersedia saat ini belum memperhitungkan kreativitas peserta didik, sehingga hal tersebut tentu tidak akan dapat mengembangkan kreativitas si peserta didik tersebut. Kelima, komputer hanya efektif bila digunakan oleh satu orang atau beberapa orang dalam kelompok kecil. Tetapi untuk kelompok besar, dia memerlukan tambahan peralatan lain yang mampu memproyekkan pesan-pesan di monitor ke layar yang lebih besar. Cukup sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Semoga penjelasan kami dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.